dua model fokus pada saat dia menggarap laboratorium tadi, dan pada saat dia diam. Ini satu perilaku yang luar biasa. Orang pilihan juga ini dari Tuhan, sehingga melahirkan teknologi ini. Itu perilaku kita. Sebenarnya. Iya, perilaku kita itu yang sekarang hilang dalam benak kita. Nah, ini yang harus kita munculkan semua. Kemudian ada pertanyaan dari teman-teman itu Mbak terkait dengan Hono Coroko itu Mbak. Iya. Hono Coroko, Doto Sawala, Padojoyono, Monggo Botongo. Itu apakah mengandung makna filosofis tersendiri? Ada sandi-sandi tersendiri atau barangkali bisa diungkap hal-hal yang meliputi sejarahnya? Iya. Jadi leluhur kita dulu itu pada masa-masa penjajahan, ya, banyak menyembunyikan kearifannya itu pada dongeng-dongeng, bahkan pada bahasa seperti Hono Coroko tadi. Nah, karena apa? Karena menenggelamkan peradaban ini dari bangsa lain, bangsa dari belahan bumi bagian barat ini sistematis gerakannya dan berkelanjutan masif gitu ya. Nah, sehingga sangat dikhawatirkan kalau penyembunyian itu, penyimpanan itu terbongkar. Nah, sehingga kita menyembunyikan itu dengan hati-hati, termasuk pengertian Hono Coroko itu. Ini secara gampang kan mudah. Ada Hono Coroko, ada cipta rasa dan karsa. Doto Sawala, saling bertarung antara cipta rasa karsa ini, dan ketiganya sama-sama sakti, sama didoyone. Monggo Botongo. Mari kita tebak bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Kan itu pengertian dari Hono Coroko secara gampang. Jadi kan pernah saya terangkan bahwa apa ya, antara cipta rasa karsa itu selalu bertikai, berebut untuk menang. Nah, rasa kita kalau sudah terlalu apa ya, frekuensinya terlalu kuat, karsa kita pelan akan lumpuh. Demikian juga karsa kita, kehendak kita, kalau getaran frekuensinya terlalu kuat, maka rasa kita akan lumpuh. Nah, itu dalam kehidupan selalu begitu. Dari seriusnya kita menulis, memperbaiki sesuatu, ya, dari seriusnya kehendak kita melakukan ini, sehingga tidak terasa waktu, tidak terasa 3 jam seperti ya setengah jam aja. Dari seriusnya kita menghadapi sesuatu, yang artinya getaran kehendak kita menjadi keras. Nah, sehingga getaran rasa kita pelan, tidak terasa. Kalau kita telah melakukan sesuatu ini sudah lama, sudah 3 jam, rasanya masih ya setengah jam aja. Dan juga kalau rasa kita ini getaran terlalu kuat, nah, karena kita misalnya ya dalam keadaan resah, terutama bagi anak-anak muda misalnya, ditinggal pacarnya, resah, itu juga tidak punya kehendak apa-apa, males. Jadi getaran kehendaknya sudah pelan sekali. Nah, sehingga tidak ada kehendak. Nah, oleh karena itu yang disebut dengan sama Doto Sawala, sama-sama apa ya, bertengkar, bertarung, berebut benar. Padojoyono sama-sama hebatnya, karena kita memenangkan yang rasa, karena memenangkan karsa. Monggo Botongo. Nah, di sini itu artinya ada beberapa versi Monggo Botongo. Bisa dalam artian itu ke arah meditasi, itu semedi. Meditasi. Iya, semedi, meditasi, hening. Nah, itu menghentikan gerak dari rasa dan karsa ini.
Nah, menghentikan gerak rasa dan rasa ini kalau sudah masuk dalam hidup, kita kan tetap hidup. Oke. Tetap hidup. Itu kita tertidur. Tapi kalau sampai gerak ini dihentikan dan tidak tertidur, tidak masuk dalam hidup, itu namanya meditasi yang sudah klimaks. Meditasi yang sudah klimaks, ya. Itu yang bagaimana tadi, Bang? Tidak bergetar rasa dan karsa ini, tapi tidak masuk dalam hidup, tidak tertidur artinya. Nah, ini namanya meditasi yang maksimal. Kalau yang masih gini-gini gitu, Mbah, masih ada gerakan-gerakan itu bagaimana, Mbah? Nah, itu ya belum konsentrasi. Itu menghentikan getaran. Justru yang benar itu kalau sudah tidak ada getaran sama sekali. Iya, tidak ada getaran, tapi tidak masuk. Maksudnya tidak masuk gimana? Maksudnya tidak masuk itu masuk ke dalam hidup, tertidur. Gitu. Orang tidur itu kan tetap punya rasa dan karsa. Tapi dalam hidup, rasa dan kemauan kita itu ada, tapi dalam hidup tidak keluar. Kita masih tetap hidup kan, tetap hidup, tidak mati kita. Tapi tidak punya kehendak, tidak punya rasa. Karena masuk. Nah, kalau rasa ini keluar, kehendak di dalam, kita mimpi. Kalau rasa keluar, kehendak masih di dalam. Kita ini mimpi. Kita mimpi. Iya. Rasanya itu terbang, rasanya itu berjalan-jalan. Nah, kalau kehendak yang keluar, rasa di dalam. Kita ini kalau bahasa Jawanya bangkrong, bangkrong. Oh iya. Bisa keluar sendiri jalan. Misalnya keluar, buka pintu bisa. Masuk lagi, tidur lagi. Kan ada anak yang berperilaku demikian kan ada. Nah, ini namanya kehendak itu keluar, rasa di dalam, tidak terasa. Kalau dia tadi itu jalan-jalan, dia itu barusan keluar, tidak terasa dia. Nah, karena rasanya di dalam. Nah, ini kehendaknya keluar. Ini orang bangkrong katanya. Bangkrong. Makanya orang yang suka bangkrong itu kan kadang-kadang caranya ada keset ya, dikasih air, ditaruh di bawah tempat tidur, sehingga demikian dia bangkrong, menginjak dia sadar. Rasanya bangkit kembali, terasa karena dingin kan. Nah, ini yang namanya hening, yang klimaks itu menghentikan gerakan rasa dan kehendak ini. Menghentikan gerakan rasa dan kehendak, sama-sama berhentinya. Iya, frekuensinya. Tapi jangan sampai masuk. Masuk kita tertidur. Nah, demikian rasa kehendak ini diam, kita maksimal sudah. Nah, latihan seperti ini akan membangkitkan memori, kecerdasan leluhur, akan menumbuhkan kecerdasan leluhur. Berarti hubungannya sudah tidak mimpi dan firasat dan dawuh-dawuh itu bukan? Ini ya, tadi kembali kepada ketidakberduaan lagi, kemanunggalan antara kita dengan beliau manunggal. Kalau masih dua, saya dapat petunjuk, ada dua kan? Oh, itu masih dua ya. Nah, makanya ini yang dilakukan oleh orang-orang modern, bukan lagi ada petunjuk. Nah, ini jadi kan gimana, ilmu kita diambil kan sudah itu. Ilmu kita kecolongan. Nah, ini jadi masih kita kembali kepada keberduaan lagi. Itu semua sebenarnya by design supaya kemudian bangsa kita itu tidak maju-maju secara peradaban. Itu ya. Iya. Kalau ini kita lakukan, otomatis kita akan timbul dengan sendirinya jalur perdagangan leluhur itu. Berarti memang mereka nyerangnya itu dari spiritual juga sebenarnya, ya, Pak? Iya. Jadi bagaimana semua para peneliti kan mesti punya laboratorium. Pasti punya laboratorium. Dia kerja tidak pernah keluar, serius, fokus. Nah, kalau keadaan dia kesulitan, dia mesti diam. Diam. Mungkin dari tidurnya kualitas, diam betul, itu tidak sekedar tidur, tapi betul-betul dia menghentikan gerak rasa dan kemauan ini, sehingga muncul ide, begini, perbaiki lagi. Jadi semua penemu itu luar biasa itu. Luar biasa. Diamnya ya? Iya, luar biasa kecerdasannya itu. Ketika dia diam, itu sudah tidak lagi di dalamnya, sudah tidak ada lagi kehendak dan rasa. Iya, jadi pada saat dia dua model ya, dua model fokus pada saat dia menggarap laboratorium tadi, dan pada saat dia diam. Ini satu
satu perilaku yang luar biasa. Orang pilihan juga ini dari Tuhan ini, sehingga melahirkan teknologi ini. Itu perilaku kita. Sebenarnya. Iya, perilaku kita itu yang sekarang hilang dalam benak kita. Nah, ini yang harus kita munculkan semua. Jadi kan kalau kita amati nih secara umum nih, teman-teman kita yang lagi belajar meditasi, fokusnya itu kan pengen melihat cahaya, pengen didatangi Ibu Ratu Pantai Selatan, kemudian pengen mendapatkan bisikan gaib, entah itu dari telinga maupun dari batin begitu. Padahal itu semuanya level-level rendah ya, Mbak. Iya, masih keberdua,an gitu. Belum menyatu. Lah kalau para ahli itu sudah menyatu. Jadi ya dari akalnya sendiri. Menyatu. Jadi kemanunggalan. Nah, terus kalau bahasa gunya gini, maaf ini ya, mohon maaf pada semua pemirsa ini. Iya. Terus akhirnya begini loh, katanya keesaan Tuhan. Tuhan itu Maha Esa, lalu kau berdua. Ini iya banyolan loh nih, tapi mengena ini. Mengena. Anda anti kepada keberduaan. Tuhan itu Maha Esa, Anda boleh melampaui itu. Ini satu tunggal, tapi kalau Anda keberduaan. Nah ini bahasa guyonnya ya. Betul itu. Kita harus kembali kepada Tuhan itu Maha Esa, satu. Kan gitu ya. Nah, kita sendiri agama apapun, termasuk agama kita Islam ya, kata satu tunggal, jangan keberduaan, gitu maksudnya gitu. Ya ini entah tahu. Ini barangkali untuk teman-teman pemula ini, Mbah, karena memang contoh-contohnya kan seperti itu, Mbah, merasakan ini, merasakan itu gitu. Terus Mbah Gatot memberikan penjelasan yang lebih Mbah, lebih lengkap lagi barangkali. Maksudnya menghilangkan rasa dan kehendak itu bagaimana? Saat kita duduk diam supaya benar-benar bisa hening itu tadi. Itu ada sarana. Apa, Mbah? Nah, makanya sebelum kita bicara inkarnasi kan bicara tentang Sesti Jenar, Sunan Kalijogo, bertapa di sungai, ketemu Bimo Sakti, Dewa Ruci, ketemu gitu. Ini kan ini arahnya. Di situ kan. Jadi saya buat sistematisasi seperti itu. Itu. Jadi sarannya di situ. Sarannya di situ. Jadi apa maksudnya dengan Bimo Suci, Dewa Ruci? Apa maksudnya dengan menjaga sungai? Apa maksudnya dengan lautan? Apa maksudnya dengan Kanjeng Ratu Kidul? Semua itu kan satu simbolis di mana kita harus mengendalikan itu dengan pakai sarana itu dalam diri kita itu, sehingga kita tidak terganggu oleh apapun ke fokusan kita, sehingga akan mampu menyentuh benak kita ini pada dat itu tadi. Dan itu kan jadi berkaitan antara yang dipertanyakan sekarang ini dengan yang saya terangkan dulu yang menyangkut yang dulu itu. Jadi ada sarana di situ. Kemudian ini apa tuh namanya? Ketika saya keliling di mana-mana begitu, Mbah, saya melihat ternyata tidak sedikit orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah Satrio Piningit, ya dirinya itu adalah Ratu Adil begitu. Apalagi kalau kita melihat kondisi realitas alam seperti ini, kondisi di beberapa negara di dunia seperti ini, pandemi dan lain sebagainya, banyak yang mengatakan ini buatan dan seterusnya. Ini kan harusnya memang ada adil yang harus turun tangan gitu. Nah, menurut Mbah Gatot, sosok adil atau bisa dibilang Ratu Adil itu sebenarnya alam ataukah kemudian manusia, atau manusia yang kemudian didukung dengan daya gaib semesta, atau bagaimana? Begini, jadi ajaran Jawa itu kan non dogma ya. Non dogma itu artinya mana ganda. Jadi di samping mempunyai paham sendiri tentang pengertian dari sesuatu itu, kita juga menerima kebenaran orang lain dari pengertian yang sama, dengan objek yang sama dari pengertian yang berbeda, mana ganda. Jadi memang yang disebut dengan Ratu Adil, Satrio Piningit, ya, itu merujuk ke dalam, tapi pengertian keluar itu selalu ada. Nah, sekarang
kalau melihat dari ajaran-ajaran agama yang ada, semua kan menunjuk ke situ. Adanya Yesus mau turun kembali, adanya Imam Mahdi, adanya Wisnu yang mau turun yang kesekian kali, bahkan yang terakhir kali nantinya, semua menunggu. Nah, kita di Jawa juga ada pengertian Mudune Ratu Adil. Nah, itu di selain itu pengertiannya ke dalam juga tidak mustahil bahwa dari siklus ya, siklus teori tadi ya, untuk menggilingan itu selalu muncul dalam setiap perjalanan manusia atau bangsa ini, itu yang tidak linear ya, berputar, akhirnya kembali lagi. Nah, sampai kepada alam demokrasi ini kan, alam demokrasi ini maunya kan juga menghindari terulangnya kembali. Kalau kerajaan kan turun temurun, turun, akhirnya terjadi peperangan, berebut kekuasaan antar satu keturunan, terus jalan aman lagi, terjadi lagi yang terus seperti itu. Nah, dengan demokrasi ini diharapkan tidak lagi terjadi, tapi tetap terjadi kan, siklus itu terjadi. Nah, apa ya, kerancuan dalam perebutan kekuasaan yang mengakibatkan kepada ketidaknyamanan masyarakat, ketidakmakmuran, itu kan otomatis masyarakat mengidamkan satu keadaan di mana masyarakat itu menjadi makmur, menjadi adil. Nah, otomatis di sini mengharap sesuatu yang bisa menolong dirinya. Nah, gambar aja begini. Sekarang pada zaman Presiden Pak Harto misalnya, untuk mendekat kan sulit, apalagi untuk salaman bisa sangat sulit. Orang tidak akan bisa sembarangan mendekat. Tapi setelah beliau wafat, kita datang ke makamnya, jurukunya seneng kan, malah disuruh bermalam kan gitu ya. Jadi ini gambaran bagaimana kesulitan orang itu di dalam memunculkan satu sosok ya yang bisa memakmurkan masyarakat. Nah, di sini ada juga yang paham dari yang pengertian Ratu Adil itu satu paham, bukan sosok. Jadi mana ganda Jawa itu. Makna ganda. Iya, di samping ke dalam, keluar. Keluar pun ada sekian makna. Ada sosok manusia. Ada juga ini paham. Kalau paham kita merujuk ke Pancasila. Iya, Pancasila. Karena Pancasila itu Ratunya Adil. Jadi semua paham itu dianggap sama, sejajar di depan Pancasila. Kan gitu kan. Pancasila tidak membedakan paham apapun. Termasuk agama pun dibuat sejajar oleh Pancasila, kan gitu kan. Ratunya Adil. Jadi bukan berarti Ratu Adil bukan seorang ratu yang adil, tapi satu ajaran keadilan yang paling puncak. Kan gitu kan. Misalnya ratu kecantikan, ya bukan orang yang paling cantik, orang yang paling cantik bukan, tapi orang-orang yang cantik ini bukan seorang ratu yang cantik, bukan, tapi orang-orang yang cantik ini dipilih paling tercantik, kan gitu maksudnya. Ratu kecantikan itu ya, bukan seorang ratu yang cantik, tapi dari sekian orang cantik ini dipilih yang paling cantik. Dari sekian ajaran keadilan ini dipilih yang paling adil. Nah, kalau untuk kita bahasa Indonesia ya Pancasila kan gitu. Ratunya ya Pak ya.